Oke, baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Oke, Pak. Ini bisa dilihat di materi e-learning ada tentang bagaimana penggunaan warna. Jadi pada hari ini kita membahas masalah warna dalam tampilan layar dari antarmuka yang Anda buat. Jadi ketika Anda membuat berbasis Android, maka jangan cuma hitam putih. Buatlah layar itu ada warnanya. Ketika membuat tampilan website, jangan hanya hitam putih, tapi buatlah tampilan website itu punya warna. Oke. Kenapa kita harus punya warna? Agar menarik. Ya. Karena kalau tidak dikasih warna, maka hal itu akan tidak menarik orang untuk menggunakan aplikasi yang Anda buat. Nah, warna sangat berpengaruh terhadap psikologi manusia. Ya. Jadi, ketika Anda menampilkan dengan warna tertentu, maka orang akan punya reaksi terhadap warna tersebut. Ya. Jadi kita menentukan warna itu bisa juga tidak hanya warna dasar ya atau layar background, tapi bisa saja gambar. Ya, gambar yang Anda munculkan dalam warna tersebut. Ya. Nah, itu juga menjadi suatu pengaruh terhadap orang yang menggunakan warna. Nah, kalau bagaimana mengedit tampilan gambar, ya Anda bisa menggunakan yang paling mudah adalah Photoshop. Atau kalau Anda punya aplikasi yang lain ya silakan. Nah, tapi warna-warna itu bisa dipilih dengan beberapa cara. Ada yang menggunakan skala warna itu menggunakan HSB, Hue, Saturation, and Brightness. Jadi, terang gelap warna itu juga berpengaruh ya. Ketika warna itu menjadi terang dan menjadi gelap, warnanya sangat pekat dengan tidak pekat, itu berpengaruh. Ada juga pembagian warna itu diawali oleh 3 warna dasar, yaitu red, green, dan blue. Nah, campuran dari warna-warna inilah akan menghasilkan warna-warna baru. Atau menggunakan kalau tinta yang akan digunakan pada percetakan, itu dia menggunakan printer, itu menggunakan warna CMYK atau cyan, magenta, yellow, dan black. Jadi kalau tinta printer warna itu ada 4 kan? Nah, itu dia menggunakan cyan, magenta, yellow, dan black. Ya, bukan red, green, and blue. Nah, ya. Biasanya red, green, and blue itu digunakan pada sinar. Perpaduan sinar. Tapi kalau untuk tinta yang dicetak itu biasa CMYK. Nah, model warna ya ada HSB, RGB, dan CMYK. Ya. Apa tuh HSB? Ya. Nah, kalau HSB itu didasari pada persepsi manusia terhadap warna tersebut. Apa hue atau H? Itu adalah warna yang direfleksikan ataupun yang ditransmisikan sebuah objek. Nah, jadi kenapa Anda melihat misalnya dinding itu warna hijau? Sebenarnya dinding itu merefleksikan suatu sinar sehingga dia memantulkan warna hijau. Jadi di dalam situ ada zat yang bisa memantulkan warna hijau. Nah, dia menggunakan skala lingkaran warna. Jadi berbentuk 360 derajat, di situ ada skala lingkaran warna. Nah,
Jadi dia mengidentifikasikan warna itu dari merah, misalnya hijau, atau oranye. Nah, itu dengan skala lingkaran warna tadi. Kemudian saturation. Saturation itu sering dikenal dengan chroma, yaitu ukuran kekuatan atau kemurnian sebuah warna. Hijau nian, atau putih nian, atau agak kuning-kuning dikit. Nah, jadi ada persentasenya. Kalau black-nya 100% berarti sangat hitam sekali pekat. Tapi kalau black-nya hanya 10% agak, atau 30% agak abu-abu dikit. Nah, itu jadi tidak sangat hitam, tidak sangat putih, ya. Jadi saturasi. Nah, jadi ada lingkaran warna yang melihatkan kepekatan dari suatu warna. Kemudian brightness and contrast. Jadi warna itu nanti bisa dari warna merah, kuning, hijau di langit yang biru itu bisa diubah menjadi warna skala abu-abu. Jadi bisa dibuat warna itu menjadi hitam putih. Nah, nanti kalau yang sangat mendekati gelap, dia mendekati hitam, yang sangat mendekati terang, dia mendekati abu-abu atau mendekati putih. Jadi bisa dibuat skala hitam putih. Oke. Kemudian keterangan warna, terang atau gelapnya warna. Jadi brightness and contrast. Itu tergantung dari cahaya yang dipantulkan oleh skala warna tersebut. Jadi dia kalau makin gelap berarti 0%, semakin terang dia 100%. Itu. Nah, kemudian ini contoh saturasi. Saturasi itu nah dari tengah sampai ke pinggir. Kalau hue itu adalah lingkaran ini. Kemudian terang gelap, makin ke bawah makin gelap, makin ke atas makin terang. Nah, jadi ini adalah skala dari warna. Kita lihat bahwa saturasi tadi adalah apakah abu-abu atau mendekati hitam. Nah, ini. Jadi kalau dari sini makin putih, makin ke sebelah sini warnanya ke arah merah ini berarti semakin hitam warnanya. Kalau A tadi adalah saturasi. Oh, A itu saturasi, maaf. A itu saturasi. Saturasi itu berarti dari sini makin putih, makin ke pinggir warnanya makin gelap. Makin ke hitam. Kemudian B adalah hue. Nah, B adalah hue. Hue itu adalah jenis-jenis warna. Nah, dari ini warna dari merah ke oranye, oranye ke kuning, kuning ke hijau, hijau ke biru, biru ke apalagi sampai kembali ke merah lagi. Nah, ini berarti kalau merah dicampur dengan kuning, dia mendekati jingga. Nah, di tengah-tengah sini. Nah, itu. Kemudian brightness ya. Brightness itu adalah terang gelapnya. Nah, makin ke bawah warna itu makin gelap, makin ke atas warnanya semakin terang. Nah, itu ya. Nah, ini contoh model RGB. Red, green, and blue. Purkon di mana Purkon? Ada Purkon nggak? Ada nggak Purkon? Iya Pak, ada Pak. Ada. Mana wajah kau tuh? Purkon? Apa di kamar tidur baik itu muncul? Purkon ini masih nguling ya? Tidak Pak. Tidak? Nggak mendekati gambarnya tadi? Mati tadi kamera. Oh gitu ya. Oke. Nggak ada yang ikut wisuda hari ini? Nggak ada ya? Hari ini wisuda kan? Nggak ada ya? Oke ya. Nah, lanjutkan model red, green, and blue. Model red, green, and blue itu adalah
besarnya presentasi spektrum warna yang bisa dilihat. Ya. Jadi dengan mencampurkan 3 warna dasar, dia akan menjadikan warna baru. Ya. Sehingga ada warna-warna yang tidak hanya 3, tidak hanya merah, hijau, dan biru, tapi ada warna-warna baru. Nah, itu ada banyak warna gitu. Kalau dicampur-campur dia akan menjadi warna baru. Itu dulu mungkin waktu zaman sekolah ya pernah belajar ini ya. Dan nggak tahu zaman kamu ada nggak pelajaran masalah menyampur-nyampur warna ini. Kami dulu ada ya, bagaimana mencampur-campur warna. Pakai cat air ya. Nah, kemudian red, green, and blue tuh ya. Kalau dicampur, ternyata sinar, ketika sinar merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, hijau, biru, ketika warna merah, hijau, biru dicampur, ya dicampur semua warnanya, ternyata bukan menghasilkan warna hitam. Cahaya itu kalau campuran berbagai warna, maka cahaya itu akan menghasilkan warna putih. Ya, jadi cahaya itu kalau dicampur semua, dia jadi warna putih. Itulah kenapa Anda melihat matahari itu kan relatif warnanya putih cahayanya, karena campuran dari berbagai warna yang nampil ke mata kita itu, sehingga kita melihat matahari itu kalau terang itu putih. Ya. Nah, warna RGB ini adalah warna aditif, ya, karena dia bisa dicampur-campur. Ya. Jadi semua cahaya itu kalau ditransmisikan ke suatu titik maka menghasilkan warna putih. Ya. Jadi ini sangat berpengaruh kalau pakai monitor. Maka cahaya yang nampak dari monitor kamu itu, layar kamu itu akan diterima oleh manusia. Matanya akan melihat pantulan dari cahaya tadi. Jadi kalau dia untuk merancang tampilan monitor, dia pakai RGB. Tapi kalau nanti merancang untuk dicetak, itu pakai CMYK. Ya, itu. Jadi sebenarnya satu titik di monitor itu adalah percampuran beberapa warna red, green, and blue. Jadi menghasilkan satu titik. Misalnya titik itu menghasilkan warna hitam. Itu campuran dari warna red, green, and blue berapa persen. Menghasilkan warna merah. Itu ada persentasenya juga yang dicampur. Sehingga dia merahnya semerah apa gitu. Ya. Nah, kemudian CMYK. Ya, itu untuk tinta, untuk cetak kertas atau barang yang di printer. Kalau sekarang ada printer digital, jadi ada barang yang di printing, dicetak di kertas atau di media yang lain. Ya, nah sehingga mata kita nanti melihat hasil cetakan tersebut menghasilkan warna-warna ini. Warna dasarnya adalah cyan, magenta, yellow, dan black. Jadi pigmen warna tadi akan diserap oleh suatu media, maka media itu akan memantulkan sinar yang akan dilihat oleh mata kita. Tapi ketika semua warna itu dicampur, dia menghasilkan warna hitam, bukan warna putih. Beda sama tadi red, green, and blue. Dia menghasilkan warna hitam. Ya. Nah, jadi tinta-tinta itu kalau dicampur galau jadi warna hitam, bukan jadi warna putih. Ya. Jadi kalau Anda pengen tinta itu pengen cuma 3 nih, cuma ada CMYK. Tapi Anda pengen menghasilkan warna hijau. Nah, campurlah tinta kuning dengan tinta biru. Hasilnya hijau. Jadi kalau dicetak nanti dia menghasilkan hijau. Kuning dengan merah, oranye. Nah, violet ya. Kalau merah dengan biru jadi ungu. Bahasa kita ungu, atau bahasa Inggrisnya violet ya, ungu. Nah, itu ya. Jadi perpaduan warna itu kalau Anda pengen merancang barang yang dicetak, nah nanti Anda menggunakan skala CMYK, bukan RGB. Ya, gitu. Nah, kemudian ada lagi lab model dari warna. Ya. Nah, lab model warna ini adalah ukuran
yang tidak dipengaruhi oleh device. Jadi tidak dipengaruhi oleh peralatan. Oke. Jadi dia tidak berdasarkan alat untuk membentuk suatu warna. Jadi dia punya skala tersendiri. Dia mempunyai nilai keterangan warna, kromatik, komponen warna. Nah, dia menggunakan seperti ini, lab model warna. Jadi A itu adalah makin ke atas makin terang, makin putih. B itu adalah green to red komponen, jadi hijau ke merah, hijau sampai ke warna merah. Itu. C adalah biru sampai ke warna kuning. Jadi ada setengah ini punya B, setengah ini nilai C. Nah, D itu adalah luminin. Jadi semakin ke bawah itu semakin hitam. Nah, itu. Jadi lab model ini digunakan juga di Photoshop. Itu adalah nilai lightness. Jadi kalau di Photoshop itu ada nilai terang lightness. Jadi nilainya adalah 0 sampai 100. Nah, jadi ada green red axis. Ada komponen blue yellow axis. Nilainya dari plus 127 sampai minus 128. Ada lagi coral pellet komponen A, komponen B, mempunyai nilai plus 120 sampai minus 120. Jadi di dalam Photoshop itu ada cara kamu untuk mengatur-ngatur warna. Nah, kemudian biasanya juga warna itu bisa disekalakan menjadi skala abu-abu. Skala abu-abu atau grayscale. Nah, biasanya warna itu diskalakan menjadi 256 skala keabu-abuan. Jadi ternyata abu-abu itu bukan 0 sampai 10. Abu-abu itu bisa diskalakan sampai 256 keabu-abuan. Jadi kalau makin gelap, makin hitam itu skalanya 0. Tapi semakin putih skalanya 255. Jadi ada 256 kombinasi warna abu-abu. Bukan hanya satu. Jadi ada 256 warna abu-abu itu ada skalanya. Itu. Jadi semakin gelap atau semakin putih. Nah, jadi orang menggunakan grayscale. Jadi grayscale ini adalah standar. Jadi dari warna yang bermacam-macam bisa diarahkan menjadi warna hitam dan putih, kemudian abu-abu. Nah, jadi kita bisa mengkonversi. Nah, ketika warna ada kan kalau pernah menyimpan file namanya BMP, bukan JPG. Nah, BMP itu bisa dimodelkan ke dalam grayscale. Itu. Jadi warna grayscale ini mengakibatkan kita bisa tahu kualitas dari suatu warna. Jadi ada informasi yang ingin kita hilangkan, misalnya ada warna-warna yang kita pengenkan gitu. Nah, kita ubah aja ke grayscale. Itu. Jadi kita bisa menghilangkan warna-warna tertentu. Oh, skala warna ini tidak perlu aku. Jadi aku pengen warna yang tertentu baik. Nah, itu bisa diatur nanti di grayscale. Itu. Jadi kalau grayscale skala sekian sampai sekian, oh identik dengan warna kuning. Nah, nanti hilangkan warna grayscale skala sekian sampai sekian. Nanti pas ditampilkan lagi gambar itu warna kuningnya akan hilang. Yang muncul warna lain baik misalnya. Nah, itu ya. Jadi untuk Anda memproses gambar atau image processing. Kemudian mode warna. Untuk sebuah warna, maka mode warna adalah yang terkait. Ini ada chatting apa nih? Oh.
Oke. Mode warna itu yang terkait dengan sebuah peralatan. Ya, jadi Anda harus memikirkan kalau Anda pengen warna ini akan di-print, maka gunakanlah CMYK. Kalau Anda pengen cuma tampil di layar, gunakanlah RGB. Itu. Kemudian bitmap mode. Nah, ada tadi BMP, ya. BMP tadi untuk skala abu-abu. Jadi mode di mana nilai itu hanya makin kecil semakin hitam atau semakin besar semakin putih. Nah, kode BMP itu merupakan pixel, titik-titik warna yang diskalakan. Ya, jadi dia titiknya itu yang dia ganti-ganti skalanya. Satu titik itu berapa persen? Satu titik itu skalanya berapa persen hitamnya, berapa persen keputihannya. Ya, jadi semakin putih atau semakin hitam atau dia abu-abu. Ya, jadi dia merupakan titik-titik warna. Kemudian ada lagi indeks warna. Ya, jadi mode ini menggunakan 256 tipe warna yang berbeda. Jadi zaman ini kalau sekarang saya yakin sudah lebih ya, tapi ini masih 256 mode warna. Ya. Jadi indeks warna itu terbagi itu. Kemudian 2 tone warna. Nah, ada warna yang hanya 2 tone. Jadi hanya 2 warna yang dimainkan. Atau kita memakai tritone, hanya 3 warna yang dimainkan, atau quadtone, 4 warna yang dimainkan. Ya. Jadi tergantung, ada lagi mode yang kita pilih. Kita pilih dual tone atau pakai 3 tone atau pakai 4 tone. Kemudian multi channel mode. Jadi mode ini menggunakan 256 level berbeda dari skala. Color gamut, ini adalah ring dari warna sistem yang dapat display pada media cetak. Nah, terus jadi ini banyak ini contoh contoh color gamut. Bisa Anda pelajari nanti ya. Kemudian psikologi warna. Nah, ini yang penting. Jadi kalau Anda sebagai perancang antarmuka yang menampilkan warna-warna di layar monitor Anda nanti, itu yang sangat penting adalah psikologi warna. Karena yang Anda buat itu berpengaruh terhadap reaksi manusia yang akan menonton atau melihat tampilan Anda nanti. Nah, seperti ini, siapa yang membuat background sistem komputer reguler 2A 2018? Iya. Nah, saya lihat background-nya itu kurang keren gitu, yang di belakang Yusdiansah. Background-nya tuh coklat apa itu? Itu agak kurang maco kalau bahasa kami ya, bahasa kami. Enggak tahu bahasa anak sekarang apa ngomongnya ya. Nah, background Ali Mubarok itu kan agak coklat-coklat. Itu kurang maco Ali Mubarok. Ini yang image yang muncul di diri aku. Ya. Coklat itu kurang maco. Kan kamu ini kan sistem komputer ini agak ke teknik-teknikan, jadi agak ke maco-macoan gitu ya. Nah, untung deh kamu tidak ada milih pink ya. Kalau milih pink agak kewanita-wanitaan ya. Nah, enggak. Jadi kecuali kamu jurusan keperawatan. Nah, kalau keperawatan itu kan banyak wanita. Wajarlah kalau dia mungkin membuat backgroundnya warna pink, karena anak-anak keperawatan banyak wanita, walaupun ada perawat laki-laki juga. Tapi kan kalau sistem komputernya agak ke maco-macoan, maksud saya agak ke teknik-teknikan. Nah, kenapa Anda memilih warna coklat gitu ya? Coba pilihlah warna yang menurut kita identik dengan laki-laki. Kira-kira Ali Mubarak warna apa lah identik sama laki-laki? Kalau menurut saya warna hitam, Pak. Oh, tapi mana background layar kamu ada suatu acara backgroundnya warna hitam di Zoom tidak lemak lah. Aneh lah gitu. Kalau yang agak cerah paling biru atau hijau, Pak. Nah, biru atau hijau ya. Bisa jadi, tapi sekarang skala hijaunya tuh jangan hijaunya. Ada kan hijau agak muda dikit, agak kewanita-wanitaan juga kan. Nah, hijaunya cak mano ya. Atau birunya juga jangan gelap nian. Kalau gelapnya mendekati hitam, tak lemak juga nanti dilihat di background kita. Jangan terlalu gelap backgroundnya. Nah, jadi harus dipikirkan skala birunya atau skala hitamnya. Jadi itu dia ada dipikirkan ya. Jadi
Anda harus memikirkan itu ya. Nah, jadi psikologi warna itu sangat mempengaruhi reaksi manusia karena dia memancarkan panjang gelombang. Ya. Jadi panjang gelombang itu akan diproses oleh mata kita sehingga mata kita akan memerintahkan otak kita untuk bereaksi terhadap warna. Kalau Anda masuk ke ruangan gelap yang tidak kati lampu, aku yakin Anda merasa berada di ruangan sempit. Padahal mungkin ruangan itu ruangan aula. Tapi ketika aula itu di malam hari ditutup galau, tidak ada sinar yang masuk, dan aula itu kita matikan lampunya, seolah-olah Anda merasa di dalam aula itu di ruangan yang sempit, padahal itu di ruangan yang luas. Percaya nggak? Cobalah Anda masuk suatu bioskop kan gelap ya, matikan galau seluruh lampu bioskop itu di malam hari, sehingga nggak kelihatan apa-apa dalam bioskop itu gelap nih. Nah, seolah-olah Anda merasa di ruangan yang gelap. Atau pernah nggak Anda di malam hari tidur lampunya mati total? Mati total itu tidak ada lampu yang pacak masuk ke dalam ruangan Anda. Pasti Anda terbangun dan Anda merasa lagi di dalam ruangan yang sempit. Padahal kamar Anda itu ruang gelap. Pernah nggak mati lampu malam hari? Rahmawati, pernah nggak Anda mati lampu di malam hari? Pernah, Pak. Apa yang dirasakan di dalam kamar itu ketika Anda bangun di malam hari, tapi bukan pada saat baru tidur, dahulu lah, sudah jam 2 malam misalnya, jam 3 malam, mati lampu, Anda terbangun, apa yang dirasakan dalam kamar itu? Takut, Pak. Takut. Nah, itu. Iya. Kita merasa di ruangan gelap, ruangan yang sempit. Itu ya. Itulah warna sangat mempengaruhi. Padahal mungkin ruangan kamar kamu tuh luas, tapi karena itu gelap merasa takut, merasa segala macam. Itulah persepsi warna bisa menimbulkan reaksi terhadap manusia. Nah, jadi contoh ya, warna mempunyai kesan identitas suatu sosial. Jadi putih. Nah, kalau di kita mungkin ya di daerah barat juga, putih itu merupakan sesuatu yang suci. Jadi kalau warna-warna putih itu melambangkan suci. Kenapa kita jengok imam-imam sholat itu suka memakai jubah berwarna putih? Karena mereka merasa warna putih itu adalah warna suci. Kalau di barat, putih itu identik sama es, salju. Nah, maka kalau putih itu kesannya dingin. Kalau di barat. Tidak tahu di daerah kamu, di Linggau misalnya, aku tidak tahu ya. Ada enggak salju di sana ya? Nah, itu ya. Jadi putih itu suci, dingin. Jadi kalau Anda melihat sesuatu yang putih, Anda merasa sejuk, merasa dingin, merasa suci, bersih gitu ya. Nah, tapi ada kelompok tertentu yang menganggap putih itu adalah melambangkan di situ lagi ada peristiwa kematian. Nah, itu agama apa itu? Pernah enggak kamu jengok? Agama tertentu kalau ada uang mati rata-rata pakai baju putih. Agama mana itu? Yang hadir itu banyak pakai baju putih. Kalau dari tradisi kami agama Konghucu itu pakai baju putih, Pak. Kalau misalnya ada dari pihak keluarga meninggal. Ah, ya. Konghucu ya? Iya, Pak. Nah, Konghucu itu ternyata dia kalau meninggal, orang-orang pihak yang meninggal itu, yang berbelasungkawa itu, keluarganya itu harus memakai baju putih. Beda kalau di barat. Kalau di barat itu yang meninggal, keluarganya itu rata-rata memakai baju hitam kan? Kalau nengok di film-film, aku belum pernah ke barat. Tapi nengok film-film barat itu kan kalau ada yang meninggal, dia pakai baju hitam. Tapi kalau di Konghucu, kalau ada yang meninggal, dia pakai baju putih. Kalau di Islam, kalau yang meninggal putih itu melambangkan apa? Ari Arnaldo. Kalau di Islam, putih itu melambangkan apa kalau di Islam kalau yang ada meninggal? Melambangkan ini Pak, kesedihan Pak. Bukan, kain kapan. Kain kapannya itu orang Islam menggunakan warna putih. Jadi kalau Anda melihat ada orang dibungkus warna putih berjalan, takut enggak kamu? Nah, takutan Pak. Takut kan? Karena orang Islam menganggap putih itu adalah pocong gitu. Itu Islam. Nah, itu beda-beda ya, beda-beda agama, beda-beda menganggap. Tapi yang hadir di pemakaman tidak pakai baju putih kan kalau Islam kan? Hitam biasanya. Yang baju putih itu adalah yang dibungkus.
yang meninggal itu dikasih warna putih. Nah, itu beda-beda ya, beda-beda apa pemahaman warna. Jadi warna akan mengakibatkan dampak sosial. Ya, itu. Kemudian begitu juga hitam. Ya. Dan lain-lain. Itu punya arti. Jadi jangan sembarangan Anda membuat warna tertentu pada agama tertentu. Ya. Jadi kalau ada gambar wong, kamu buat pakai baju putih-putih. Nah, kalau di Konghucu tadi dianggap lagi berduka kan? Nah, itu. Jadi kalau Anda membuat gambar tertentu pada agama tertentu berbeda maknanya. Itu. Kalau warna hitam di barat itu lagi berduka. Nah, itu kan beda-beda maknanya. Kemudian pigmen. Jadi warna itu punya nilai. Ya. Pigmen warna. Ya. Jadi seberapa besar porsi warna itu akan kita masukkan ke dalam campuran cat tersebut. Nah, itu ada pigmen warna, ya. Kemudian warna peralatan, ya. Jadi setiap warna, printer, monitor, scanner, layar HP itu punya keterbatasan warna. Kan ada handphone zaman dulu itu cuma hanya berapa warna dia muncul sehingga kalau gambarnya tidak bagus nian. Mungkin handphone zaman sekarang jumlah warnanya sudah sangat banyak di layarnya sehingga warna yang tampil di layar handphone itu akan bagus sekali tampilannya. Jadi tergantung harga handphone itu tergantung juga dengan jumlah warna yang bisa ditampilkan. Harga monitor itu TV itu juga tergantung jumlah warna yang bisa ditampilkan. Makin banyak warna yang bisa ditampilkan dari suatu peralatan, biasanya harga peralatan tertentu semakin mahal. Handphone murah itu kan warnanya tidak banyak. Tapi handphone yang mahal warnanya sangat banyak sekali. Sehingga ketika Anda melihat gambar dari handphone tersebut, bagus sekali gambar handphone tersebut. Ya. Nah, kemudian ya kita bisa melihat daftar warna. Nah, jadi kalau Anda pernah men-setting warna atau memprogram warna, kalau saya pernah membuat di HTML atau di web, oh saya pengen menampilkan warna tertentu pada tampilan web saya. Nah, saya kasih crash 80 80 80. Nanti tampilannya akan menjadi warna abu-abu. Berapa persen red-nya? 128. Green-nya 128. Blue-nya 128. Ternyata abu-abu itu hanya mengandung nilai K. K-nya sebesar 128. Tapi cyan, magenta, yellow 0. Tidak mengandung cyan, magenta, dan yellow. Abu-abu itu hanya warna K yang sebesar skalanya 128. Kalau HSP dia hanya mengandung P yang sebesar 50, nilainya 50. Nah, kemudian warna biru. Ya. Biru itu ternyata kodenya 0000 FF. Jadi kalau Anda pengen membuat HTML atau PHP, pengen warna biru. Kasih kode crash 000 FF. Maka 0 red-nya, jadi biru itu tidak mengandung red, tidak mengandung green, hanya mengandung blue. Sebesar 255. Ya. Tapi kalau biru laut, biru yang agak gelap lagi, ternyata blue-nya hanya mengandung 128. Nah, jadi biru itu ada skala juga, ada biru terang, biru gelap, biru laut, ya. Biru apa lagi ya? Biru tentara, ya. Oke. Nah, tapi C-nya, cyan-nya 255, magentanya 255, ternyata yellow-nya 0. Tidak mengandung warna kuning kalau biru itu. Cyan, magenta baik, yellow-nya 0. Tapi kalau birunya gelap apa birunya terang, itu tergantung black-nya. Makin banyak black-nya, makin gelap birunya. Makin sedikit black-nya, makin terang birunya. Nah, begitu juga HSP-nya. Nah, begitu juga warna-warna lain. Jadi ada skala warna. Ya, ada standar warna untuk menghasilkan warna tertentu. Jadi mencampur warna tertentu. Di Photoshop itu ada sih pilihannya berapa warnanya itu ada. Jadi ada kodenya crash 964B00 itu coklat misalnya kan. Kalau emas itu ternyata crash FFD700. Kalau kuning itu crash FFFF00. Nah, itu ya. Itu. Ya. Nah,
Begitu juga selanjutnya. Ini adalah cara membuat warna berdasarkan skala-skala. Jadi nama ke RGB, apa nama ke CMYK, atau nama ke AP. Tapi sekarang warna sudah sampai lebih dari 2.500 ya. Bukan kalau ada handphone tuh, handphone ini yang sekian warna, layarnya bisa menampilkan sekian warna. Sudah sangat banyak sekali jumlah warna sekarang ya, variasi warna. Nah, ini makna warna. Ya. Makna warna silakan dipelajari dulu, nanti akan saya bahas. Silakan dibaca dulu. Ya. Coba Anda ingat-ingat kira-kira Anda tuh senangnya warna apa? Ya. Nah, senangnya warna apa? Nah, nanti itu menunjukkan kepribadian diri Anda. Ya. Ya, saya akan share Zoom yang lain. Ini Zoom-nya sudah hampir habis, saya akan share Zoom yang baru. Ya. Nah, tapi dipelajari dulu. Kira-kira warna-warna itu benar enggak gitu yang disebutkan dari teori ini, bahwa warna itu ada makna. Ya, warna tertentu menghasilkan makna tertentu. Itu ya. Nah, misalnya abu-abu. Abu-abu itu berarti warnanya mengandung sesuatu yang elegan, rendah hati, hormat, kemuliaan, stabilitas, kepelikan, tidak terbatas waktu, kebijakan. Jadi orang-orang yang punya sifat seperti ini menyenangi warna abu-abu. Tapi negatifnya warna abu-abu itu anakronisme. Jadi menempatkan kejadian pada waktu yang salah. Ceroboh lah bahasa kita ya. Wongnya bosan, wongnya jemu, pudar, wongnya punya kelemahan. Nah, agak sedikit bodoh dikit lah ya.